Selamat sore Bapak dosen. Di sini kami kelompok 2 akan membahas 2 materi sekaligus. Materi yang pertama yaitu peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata, yang dimana peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata merupakan salah satu faktor pariwisata untuk menciptakan destinasi wisata yang terencana, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan adalah organisasi atau pihak-pihak yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan sektor pariwisata, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah membuat kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta keamanan, serta menyusun perencanaan pembangunan wisata melalui program seperti promosi destinasi, pembangunan akses jalan, dan pelatihan sumber daya manusia. Pariwisata daerah juga berperan dalam mengelola potensi wisata lokal agar lebih berkembang dan menarik perhatian para wisatawan. Selain pemerintah, sektor swasta memiliki peran penting sebagai investor dan pengelola usaha pariwisata. Swasta membantu menyediakan fasilitas seperti hotel, restoran, transportasi, dan atraksi wisata. Kehadiran sektor swasta dapat meningkatkan kualitas pelayanan wisata, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam kelembagaan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau Poddarwis, pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, dan kegiatan budaya. Partisipasi masyarakat membantu menjaga kelestarian budaya dan lingkungan serta menciptakan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, kerjasama antar lembaga sangat diperlukan. Konsep kolaborasi ini sering disebut sebagai pendekatan pentahelix, yaitu kerjasama antara pemerintah, akademi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menciptakan promosi yang efektif, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendukung inovasi dalam sektor pariwisata. Kelembagaan yang baik akan menghasilkan pengelolaan pariwisata yang terarah. Meningkatkan daya tarik destinasi, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Sebaliknya, lemahnya kelembagaan dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, rendahnya kualitas pelayanan, dan tidak optimalnya pengembangan destinasi wisata. Dan di sini kami akan membahas materi kedua yang berjudul karakteristik objek wisata religi dan pemaknaan wisata religi di kalangan masyarakat, yang dimana wisata religi ini merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan, spiritual, sejarah, dan budaya. Wisata religi ini tidak hanya bertujuan untuk rekreasi, namun juga untuk meningkatkan keimanan, memperoleh ketenangan batin, serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama dan tradisi spiritual. Karakteristik objek wisata religi ini juga objek wisata yang memiliki beberapa karakteristik, khususnya yang membedakannya dari objek wisata lainnya, yaitu karakteristik utamanya seperti adanya nilai spiritual dan sakral yang melekat pada tempat tersebut. Tempat wisata religi biasanya dianggap suci atau memiliki hubungan erat dengan tokoh agama, sejarah, penyebaran agama, maupun peristiwa penting keagamaan. Karakteristik lainnya juga karena adanya unsur sejarah dan budaya, yang dimana banyak objek wisata religi berupa masjid tua, gereja bersejarah, vihara, pura, makam tokoh agama, maupun situs peninggalan keagamaan yang memiliki nilai historis tinggi. Selain menjadi tempat ibadah, objek tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai sejarah dan budaya masyarakat setempat. Objek wisata religi juga identik dengan aktivitas ritual dan ibadah. Wisatawan biasanya melakukan doa, ziarah, meditasi, atau kegiatan keagamaan lainnya saat berkunjung. Suasana yang tenang, damai, dan penuh penghormatan menjadi ciri khas destinasi wisata religi. Selain itu, wisata religi memiliki daya tarik sosial dan budaya karena sering melibatkan tradisi lokal, upacara adat, serta kegiatan keagamaan yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Hal ini menjadikan wisata religi sebagai media pelestarian budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Pemaknaan wisata religi di kalangan wisatawan. Bagi wisatawan, wisata religi memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan pengalaman masing-masing individu. Sebagian wisatawan memaknai wisata religi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat keimanan. Kegiatan ziarah atau kunjungan ke tempat suci dianggap dapat memberikan ketenangan hati dan pengalaman spiritual yang mendalam. Selain sebagai aktivitas spiritual, wisata religi juga dimaknai sebagai bentuk pembelajaran sejarah dan budaya agama. Wisatawan dapat mengenal tradisi, arsitektur, tempat ibadah, serta nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Bagi sebagian orang, wisata religi juga menjadi sarana refleksi diri dan pencarian ketenangan batin di tengah kehidupan modern yang sibuk. Suasana religius yang damai membantu wisatawan merasa lebih tenang, nyaman, dan memiliki pengalaman emosional yang positif. Di sisi lain, wisata religi juga dimaknai sebagai aktivitas sosial dan rekreasi. Banyak wisatawan yang melakukan perjalanan religi bersama keluarga, komunitas, atau kelompok keagamaan sehingga dapat mempererat hubungan sosial dan kebersamaan. Dengan demikian, wisata religi tidak hanya memiliki fungsi sebagai kegiatan perjalanan biasa, tetapi juga sebagai media spiritual, pendidikan, pelestarian budaya, serta penguatan hubungan sosial di kalangan masyarakat dan wisatawan. Demikianlah hasil presentasi kedua materi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.